Sejarah Community Enterprise Operating System atau kita biasa sebut dengan CentOS. CentOS bermula dari proyek komunitas yang diawali menjelang akhir tahun 2003 dengan tujuan untuk menyediakan sistem operasi skala perusahaan. CentOS membangun ulang dengan memanfaatkan kode sumber yang wajib dibebaskan dari Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Menjadi sebuah distribusi Linux dengan kualitas dan kompatibilitas yang nyaris sama. Di samping menyediakan perbaikan security secara berkala untuk semua paket software yang terkait. CentOS merupakan distribusi Linux yang terbanyak digunakan untuk server, di samping Debian GNU atau Linux, disalib sejak 2012. CentOS aktif dikembangkan oleh sekelompok tim inti dan didukung oleh komunitas pengguna skala perusahaan, administrator jaringan, administrator sistem, dan para pengembang Linux lainnya. Jadi, keberadaan CentOS adalah tidak lain untuk menyediakan platform komputasi skala perusahaan yang bebas dan berusaha untuk mempertahankan 100% kompatibilitas binernya terhadap sumber hulu RHEL. Tak peduli apapun alasannya, sejatinya CentOS tidak lain adalah klon dari RHEL atau Red Hat yang berdasarkan kaidah lisensi GPL adalah sah-sah saja. Red Hat dan produknya RHEL pada prinsipnya hanya dilindungi aturan merek dagang, dan ini cukup memberi ruang untuk Red Hat mengembangkan bisnis layanan yang sukses. Kemudian, satu perbedaan antara kedua distribusi dapat dikatakan adalah merek atau branding. CentOS pada prinsipnya hanya menghapus dan mengganti semua Red Hat trademark berikut logo topi merah dengan CentOS. Dan kaitan antara kedua pihak berdasarkan undang-undang tidak boleh diindikasikan secara gamblang. Untuk itu, website CentOS menyebut Red Hat dengan nama kiasan sebagai Prominent North American Enterprise Linux Vendor. Walaupun secara formal kedua organisasi tetap sama sekali tidak berhubungan. Namun di belakang layar para pengembang CentOS tetap aktif bertukar pengalaman dengan pengembang Red Hat. Dalam catatan rilis CentOS, pengembangnya memastikan kompatibilitas CentOS. CentOS conformed fully with the upstream vendor's redistribution policy and aims to be 100% binary compatible. Kelebihan CentOS sangat kompatibel dengan RH, merupakan OS freeware yang sangat handal untuk skala enterprise. Merupakan satu-satunya OS freeware yang didukung resmi oleh cPanel kurang. Drivers RHEL dapat dipakai oleh CentOS karena isi CentOS adalah RHEL. CentOS ini memang sangat compatible dengan Red Hat yang merupakan OS handal yang diperuntukkan perusahaan berskala besar. Dan Red Hat ini pun juga merupakan sistem operasi yang mendapatkan dukungan resmi dari cPanel drivers, mudah dipakai dalam paket software dan juga para pengguna cocok sekali dipakai jangka panjang. Terlebih untuk lingkungan produksi bukan eksperimental dan lain sebagainya. Infrastruktur yang berbasis komunitas mendapat dukungan jangka panjang oleh para developer sistem manajemen yang bersifat open source, komunitas pengembang yang begitu aktif. Kekurangan CentOS, semua integrasi pada CentOS ini begitu tergantung pada Red Hat. Karena memang software merupakan turunan dari distro tersebut, keberadaan kalimat enterprise pada CentOS ini membuat para pemula takut mencobanya dan lebih memilih CentOS. Minimnya dokumentasi tentang CentOS karena CentOS ini dibangun berdasarkan Red Hat. Maka segala kelebihan dan kekurangan dari Red Hat juga terdapat pada CentOS. Tampilan website dari CentOS ini dinilai kurang menarik. Fitur CentOS. CentOS mendukung GUIS atau VM boot aman yang menggunakan gambar yang ditandatangani secara kriptografi untuk memastikan integritas. Perlu menggunakan perintah NMLCI untuk mengelola konfigurasi melalui Network Manager. Manajemen dan dukungan memori yang ditingkatkan. Misalnya, CentOS 8 menyediakan dukungan untuk pengalamatan memori virtual 57 bit dan pengalamatan memori fisik 52 bit. Crashdump dapat menangkap crash kernel selama semua fase booting yang tidak dimungkinkan pada CentOS Linux 7. Dapat menginstal dan memboot dari modul memori inline ganda yang tidak mudah menguap.
Lalu NF Tables adalah kerangka kerja oleh proyek NetFilter yang menyediakan penyaringan paket, terjemahan alamat jaringan atau NAT, dan paket manglin lainnya. Ini adalah backend firewall default pada CentOS 8. Crony adalah implementasi serbaguna dari Network Time Protocol atau NTP. Itu dapat mensinkronkan jam sistem dengan server NTP dan default pada CentOS 8. NTPD lama hilang. LUKS 2 untuk penyimpanan terenkripsi di CentOS 8.